Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hukum Perdata Internasional. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek mini artikel kami dengan judul Analisis Implementasi Konteksi CISD dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Jual Beli Internasional. Dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana ketentuan pengaturan kontrak jual beli dalam CISD berbeda dengan kontrak nasional. Lalu yang kedua ada bagaimana CISD mengatur mekanisme penyelesaian sengketa kontrak jual beli internasional dan apa implikasinya bagi kontrak internasional. Baik, sebelum saya memulai ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Ramadhani dengan NIM 2305040179 dan perkenalkan nama saya Samsia dengan NIM 2305041027. Perkenalkan, nama saya Delia Radiah Soleha SR dengan NIM 2305040035. Baik, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita langsung masuk ke dalam bagian pendahuluan, yaitu perdagangan internasional menjadi salah satu pilar utama perkembangan ekonomi global dengan kontrak jual beli internasional sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak lintas negara. Namun, perbedaan sistem hukum nasional sering menimbulkan sengketa akibat uang prestasi, keterlambatan pengiriman, atau ketidaksesuaian barang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibentuklah United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods atau CISD pada tahun 1980 oleh Hugh Citral sebagai instrumen unifikasi hukum yang bertujuan menciptakan kepastian dan keseragaman hukum dalam transaksi internasional. Baru yang kedua yaitu kita masuk ke dalam pembahasan tiada A yaitu kedudukan CISD dalam kontrak jual beli internasional. CISD merupakan konvensi internasional yang berlaku untuk kontrak jual beli barang antar negara peserta CISD. Sebagai hukum material internasional, CISD mengatur substansi kontrak pembentukan dan hak dan kewajiban penjual dan pembeli, serta akibat pelanggaran kontrak tanpa menyentuh aspek hukum acara. CISD bersifat netral dan fleksibel, tidak berpihak pada sistem civil law maupun common law, serta memberi kebebasan bagi para pihak untuk memilih penerapannya dalam pasal 6 CISD. Hal ini menjadikan CISD sebagai leg spesialis dalam kontrak jual beli internasional. Baru yang D, yaitu ada implementasi CISD dalam penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, CISD menjadi dasar penilaian pelanggaran kontrak dan penentuan akibat hukumnya. Salah satu ketentuannya yang penting adalah pasal 74 yang mengatur ganti rugi berdasarkan prinsip kompensasi penuh atau full compensation. Dalam praktiknya, CISD lebih sering diterapkan di forum arbitrase internasional karena sifatnya yang netral dan universal. Namun, di pengadilan nasional, penerapan CISD masih belum konsisten dan sering digantikan oleh hukum nasional. Baru yang C, yaitu ada kendala implementasi CISD. Walaupun memiliki banyak keunggulan, penerapan CISD menghadapi hambatan. Kurangnya pemahaman praktisi hukum terhadap substansi CISD menyebabkan konvensi ini jarang dijadikan dasar penyelesaian sengketa. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran antar negara yang menimbulkan ketidaksesuaian penerapan. Di Indonesia, tantangan semakin besar karena negara ini belum meratifikasi CISD, sehingga penerapannya masih terbatas dan bergantung pada pilihan hukum para pihak. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Delia, dan dia akan persilakan. Selanjutnya, peran CISD dalam memberikan kepastian hukum. CISD memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dengan menetapkan aturan yang seragam mengenai pembentukan kontrak, pelaksanaan kewajiban, hingga penyelesaian pelanggaran. Keseragaman ini mengurangi konflik hukum antar negara dan membuat hasil penyelesaian sengketa lebih dapat diprediksi. Dengan demikian, CISD meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk bertransaksi di pasar global. Baik, selanjutnya pertimbangan hakim dan arbiter. Majelis hakim atau arbiter memiliki peran besar dalam menentukan penerapan CISD. Dalam arbitrase internasional, CISD sering digunakan karena dianggap memberikan solusi yang adil dan netral. Jika para pihak secara eksplisit memilih CISD, penerapannya menjadi konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak. Selanjutnya, implikasi implementasi CISD. Implementasi CISD memengaruhi cara pelaku usaha menyusun kontrak internasional. Pemahaman terhadap CISD membuat penyusunan kontrak lebih terstruktur dan memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, CISD juga mendorong penyelesaian yang lebih efisien, adil, dan meminimalkan potensi konflik yang berkepanjangan.
Selanjutnya, peranan CSG dalam harmonisasi hukum penyelesaian sengketa internasional. CSG berfungsi sebagai instrumen harmonisasi hukum dengan menjembatani perbedaan sistem hukum nasional dan mengurangi konflik hukum lintas yurisdiksi. CSG juga dapat berperan sebagai default law atau hukum baku ketika tidak ada klausula pilihan hukum. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kawan Syamsia. Kepada Syamsia akan dijelaskan. Selanjutnya ada hak perbandingan arbitrasi internasional dalam pengadilan internasional. Arbitrasi internasional lebih mendukung penerapan CSG karena sifatnya yang netral dan fleksibel. Sebaliknya, pengadilan nasional cenderung menerapkan hukum nasional, sehingga konsistensi penerapan CSG ini sangat bergantung pada pemahaman hakim dan status ratifikasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi CSG. Efektivitas implementasi CSG ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu ada ratifikasi CSG oleh negara, tingkat pemahaman hakim dan praktisi hukum, serta kejelasan klausula pilihan hukum dan forum sengketa dalam kontrak. Negara yang belum meratifikasi CSG ini, termasuk Indonesia, menghadapi keterbatasan dalam penerapannya. Selanjutnya ada J, rekomendasi strategis. Yaitu rekomendasi strategi yaitu perlunya ratifikasi CSG, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta perumusan klausula kontrak internasional yang jelas agar CSG dapat diterapkan secara optimal dan memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Sekarang kami akan membacakan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Delia. Kepada Delia kami silakan. Oke, baik. Terakhir kesimpulannya, CISG ini memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen unifikasi hukum kontrak jual beli internasional yang memberikan kepastian hukum dan mendorong harmonisasi penyelesaian sengketa. CISG lebih efektif diterapkan dalam arbitrase internasional dibandingkan pengadilan nasional, namun perbedaan penafsiran, keterbatasan pemahaman, dan belum meratanya ratifikasi, termasuk di Indonesia, masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman, kejelasan klausula kontrak, serta ratifikasi CISG merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan penerapannya. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian materi, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.